Video viral acara pernikahan di sebuah gedung di Jakarta tanpa hidangan makanan gara-gara pihak wedding organizer mangkir di hari H. Ternyata ada ratusan korban yang merugi 15 miliar rupiah. Acara resepsi pernikahan yang seharusnya diwarnai sukacita berubah duka. Acara yang digelar di salah satu gedung di Jakarta Barat ini digelar tanpa hidangan makanan untuk para tamu. Seluruh wadah makanan kosong karena pihak wedding organizer bernama Ayu Puspita mangkir di hari H. Meski resepsi pernikahan tetap digelar, keluarga harus menanggung malu dan amarah sepanjang acara. Tak hanya satu atau dua korban, wedding organizer Ayu Puspita diduga juga menipu ratusan orang lainnya. Para korban yang kesal menggeruduk rumah pemilik WO Ayu Puspita di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat diinterogasi oleh para korban, pemilik WO berbelit-belit memberikan keterangan. Untuk mengumpulkan lagi dananya itu dari penjualan untuk penjualan ke depannya sih, penjualan gigi. Oh, siapa percaya lagi? Tak kunjung dapat kepastian kapan uang kembali, para korban pun emosi. Untuk mencegah tindakan anarkis, petugas kepolisian mengamankan Ayu Puspita dan menenangkan massa. WO ini sudah menerima uang untuk melaksanakan acara pernikahan atau resepsi, kemudian pada hari H-nya tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, ratusan korban wedding organizer bodong juga mendatangi Polrestro Jakarta Utara untuk melaporkan Ayu Puspita. Saya total pembayaran itu sekitar 170-an, yang udah masuk sekitar 147 sih. Kita tuh diiming-imingi dengan banyak bonus-bonus yang lumayan banyak lah gitu dari itu ya, dari total. Dari kerugian sementara, kerugian korban diperkirakan mencapai 15 miliar rupiah lebih. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Rio Manik, iNews melaporkan. Korban wedding organizer bodong Ayu Puspita diperkirakan mencapai ratusan orang. Ada Amrina Rida di Polres Jakarta Utara. Rida, berapa total korban yang melapor ke sana? Ya, David dan juga pemirsa, benar sekali bahwa di hari ini begitu ya, dari pihak Polres Metro Jakarta Utara masih terus melakukan pendalaman berkaitan dengan kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan biaya pernikahan yang dilakukan oleh salah satu wedding organizer yang ada di Jakarta. Dan informasi yang kami dapatkan, David dan juga pemirsa, hingga kini setidaknya dari pihak Polres Metro Jakarta Utara ini telah memeriksa dan juga mengamankan setidaknya ada 5 orang dari wedding organizer tersebut. Di antaranya adalah owner dari wedding organizer tersebut yang bernama Ayu Puspita dan juga beberapa karyawan serta manajernya. Dan informasi yang kami dapatkan memang untuk hari ini 2 orang yang berasal dari WO tersebut, yang mana owner yakni Ayu Puspita dan 1 karyawan yang berinisial D ini telah resmi ditahan di Polres Metro Jakarta Utara. Dan kami pun tadi juga sempat melihat begitu ya, bahwa terdapat 2 orang berinisial A dan juga D yang telah mengenakan baju tahanan, sehingga dapat kemungkinan besar bahwa hingga kini untuk tahap penyidikan sudah dimulai, dan dari pihak Polres Metro Jakarta Utara ini nampaknya juga sudah memberikan status tersangka terhadap pihak-pihak yang telah diamankan hingga saat ini. Namun memang dari pihak Polres Metro Jakarta Utara belum secara jelas mengkonfirmasi begitu ya kapan tepatnya mereka ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, informasi yang kami dapatkan untuk informasi terbaru, setidaknya sudah ada sekitar 87 orang begitu, David dan juga pemirsa, yang melaporkan wedding organizer tersebut ini atas dugaan kasus penipuan dan juga penggelapan biaya pernikahan, di mana 87 orang ini melaporkan sejak pada tanggal 6 Desember 2025, dan telah dari pihak polisian juga telah melaporkan ataupun juga menyita sejumlah alat bukti, diantaranya adalah bukti transfer, percakapan WhatsApp, dan data-data lainnya. Dari pihak kepolisian ini nantinya akan menerapkan adanya pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP tentang penipuan dan juga penggelapan. Sementara demikian, kembali ke Anda, David. Baik, terima kasih Amrina Rida untuk laporannya dari Polres Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, donasi miliaran rupiah yang dikumpulkan relawan lebih bergaung membuat DPR RI gerah. Dalam rapat di Komisi 1 kemarin, DPR meminta Komdigi lebih aktif memviralkan langkah pemerintah menangani bencana.
Di tengah duka bencana Sumatera, ribuan relawan bergerak cepat secara swadaya. Mereka mengumpulkan donasi miliaran rupiah melalui yayasan, platform pengumpulan dana, hingga media sosial. Para relawan juga tiba di lokasi bencana menyalurkan bantuan langsung ke para korban. Tapi di tengah upaya bahu-membahu menolong korban bencana, sebuah sindiran tajam justru dilontarkan ke para relawan. Dalam rapat Komisi 1 DPR dengan Kementerian Komdigi Senin kemarin, anggota DPR RI Endi Patwijaya diduga menyindir sepak terjang Ferry Irwandi, salah satu konten kreator yang berhasil mengumpulkan donasi 10 miliar rupiah lebih. Politisi Partai Gerindra itu meminta Komdigi lebih aktif menyebarkan informasi kerja pemerintah terkait penanganan bencana Sumatera. Yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan kan. Aksi influencer dan konten kreator Ferry Irwandi mengumpulkan donasi 10 miliar dalam waktu 24 jam viral di media sosial. Ferry Irwandi juga datang ke lokasi bencana untuk menyalurkan bantuan langsung ke para korban. Video penyaluran bantuan dibagikan Ferry Irwandi ke media sosialnya yang memiliki 4 juta pengikut. Disentil anggota DPR soal sepak terjangnya, Ferry Irwandi tak mau ambil pusing. Melalui Instastory di Instagram, Ferry Irwandi berharap justru ingin berbuat lebih untuk Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelawak Komeng yang juga anggota DPD RI Jawa Barat melakukan aksi sosial pasca banjir dan longsor di Padang, Sumatera Barat. Komeng bersama anggota PMI menghibur anak-anak di lokasi pengungsian. Kunjungi Kota Padang, Sumatera Barat, Komeng pelawak sekaligus anggota DPD RI melakukan aksi sosial usai bencana banjir bandang dan longsor. Komeng hadir sebagai anggota Palang Merah Indonesia untuk menghibur anak-anak di lokasi pengungsian dengan kegiatan trauma healing. Selain itu, ia mengatakan wilayah Batu Busok menjadi wilayah terdampak yang terparah akibat pasca banjir dan longsor. Tak hanya itu, pelawak bernama Asri Alfiansa Bustami itu turut ikut dalam menyiapkan makanan di dapur umum untuk warga yang mengungsi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tidak hanya anjing pelacak, kini 4 ekor gajah jinak juga diikut sertakan dalam pencarian korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pidijaya, Aceh. Gajah digunakan akibat alat berat belum bisa memasuki lokasi. Di tengah desa yang hancur, 4 ekor gajah jinak bergerak pelan membuka jalan di desa Menasabi Nurah 2 Pidijaya Aceh. Lumpur tebal, kayu berserakan, dan rumah yang rata dengan tanah membuat pencarian semakin sulit. Setiap gerakan hewan jumbo ini membuka jalan baru. Belalai mereka menggeser kayu yang menutup jalan, sementara pawang memandu perlahan agar gajah tidak menginjak puing yang dibawanya dicurigai ada korban. Selain itu, gajah-gajah ini juga dikerahkan untuk membersihkan puing yang masih menutup jalan. Rencananya, 4 ekor gajah jinak dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini akan dikerahkan selama 6 hari ke depan. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.